Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran soteriologi pada hari Jumat 14 Juli 2023 di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah Karya Anak dalam Keselamatan Part 2. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Baik, sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Ibu Kinar untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Ibu Kinar. Ya, terima kasih. Baik, saudara-saudara, mari sebelum kita menerima pengajaran pada malam hari ini, kita buka dengan doa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini, kami boleh berkumpul di ruang Sema Adonai ini untuk menerima pelajaran soteriologi dengan tema karya anak dalam keselamatan bagian kedua. Tuhan, kiranya Engkau memimpin kami, membuka mata hati pikiran kami untuk bisa menerima pengajaran pada malam hari ini. Kiranya Engkau pakai Bapak Pendeta Daniel Palungan, Demin, untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada malam hari ini. Sehingga pada malam hari ini kami yang berada di ruang Sema Adonai ini juga yang menyimak melalui channel-channel YouTube yang merilai pada malam hari ini boleh mengerti dan boleh semakin mengenal kebenaran-Mu. Sehingga melalui pelajaran pada malam hari ini semakin menguatkan iman kami, iman percaya kami bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat, kebenaran dan hidup. Hanya ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan yang hidup. Tuhan, terima kasih dan kiranya Engkau melancarkan jaringan yang ada pada malam hari ini sehingga pengajaran pada malam hari ini boleh kami terima dimanapun kami berada, boleh menerima kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Kinar untuk doanya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengarkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Dipersilakan, mereka. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, MIS MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Betel, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. STTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. STTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. STT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. STT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten mulai tahun 2015 hingga tahun 2023.
pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. Pendiri dan terlibat di divisi O sejak tahun 2021. Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab Kingdom Citizen. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan akan mengajarkan kita tentang stereologi. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan istilah ini, berikut adalah penjelasan singkat dari beliau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang doktrin soteriologi, yaitu doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Orang-orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan dapat kembali kepada Allah melalui satu karya penyelamatan Tuhan yang disebut sebagai soteriologi. Doktrin ini sangat penting, oleh karena dari doktrin ini kita akan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan untuk orang-orang berdosa dapat kembali kepada Allah, dan apa yang orang-orang berdosa harus lakukan. Nah, doktrin ini sangat penting oleh karena pada akhir-akhir ini mulai muncul lagi ada pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang berpandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang, yang berpandangan bahwa keselamatan itu tetap, artinya sekali selamat tetap selamat. Ya. Kemudian dengan berkembangnya ajaran hyper grace, maka akhirnya orang tidak takut untuk berbuat dosa karena mereka beranggapan bahwa betapapun dosa yang Anda perbuat itu sangat besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita tidak salah untuk memperlakukan hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi saya kira itu yang menjadi pendahuluan supaya saudara bisa tahu dan kemudian tertarik untuk mempelajari pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Zoom Sema Adonai. Kami memperkenalkan acara Zoom kami di mana banyak pengajar-pengajar yang kompeten serta profesional yang akan memberikan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Pengajar-pengajar kami terdiri dari para pendeta dan dosen dari sekolah teologi. Acara Zoom Sema Adonai ini setiap hari diisi pengajar dari hari Senin sampai hari Minggu. Zoom kami terbuka 24 jam dan menyediakan pelayanan konseling gratis. Zoom kami selalu terbuka dengan diskusi rohani. Silakan bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih pada Bang Kodek yang sudah menayangkan profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan. Berarti sangat penting ya bagi kita anak-anak Tuhan untuk mempelajari soteriologi supaya kita tidak mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu narasumber kami, yaitu Pak Pendeta Daniel. Shalom, selamat malam Pak Daniel. Selamat malam Bu Aling, selamat malam teman-teman semua. Iya, baik kabarnya ya Pak. Iya. Baik. Baik, kalau gitu untuk mempersingkat waktu maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan Pak. Terima kasih Bu Aling. Ya, selamat malam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Saya berharap saudara tetap semangat dan terus termotivasi untuk belajar, karena orang-orang yang mau hidup memperkenankan Tuhan, dia harus mengerti siapa Tuhan, apa kehendaknya, dan bagaimana kita harus menyenangkan hatinya. Dan salah satu yang Tuhan kehendaki adalah janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah untuk mengerti kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang doktrin keselamatan. Kita sudah masuk pada karya anak. Ya.
Karya Bapa kita sudah pelajari secara tuntas walaupun tidak terlalu detail. Karya Bapa sudah, dan sekarang kita masuk di dalam karya anak. Dan saya berharap dari pemaparan ini, saudara tahu bahwa yang menyelamatkan itu bukan hanya Bapa atau Yahweh, tetapi sebenarnya yang menyelamatkan itu juga adalah Yesus atau anak atau Logos yang menjadi daging. Dan nanti kita akan melihat bahwa bukan hanya Bapa dan anak, tetapi Roh Kudus juga sangat terlibat secara aktif di dalam penyelamatan orang-orang berdosa. Dan mungkin saudara tidak akan menemukan di buku-buku lain atau di kitab lain, ternyata Alkitab itu juga adalah sarana penyelamatan yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang berdosa. Nah, kita sudah membahas tentang karya penebusan yang dilakukan oleh anak dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Kita juga sudah belajar tentang unifikasi, kesatuan di dalam Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib itu mempersatukan secara horizontal dua kelompok yang sangat bertentangan, yaitu kelompok Yahudi dan kelompok non-Yahudi yang direpresentasikan di dalam Alkitab itu sebagai orang-orang Yunani, dipersatukan dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, setelah ada penyatuan di antara umat manusia itu, maka di dalam karya yang sama di atas kayu salib, Yesus mempersatukan antara semua umat manusia di atas muka bumi yang percaya kepadanya dengan Bapa di surga yang maha suci dan maha sempurna. Nah, jadi saya kira itu sedikit penyegaran atau refresh tentang apa yang sudah kita pelajari, yang sudah dikerjakan oleh anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk di dalam apa yang disebut sebagai pendamaian. Ya, ini di dalam doktrin soteriologi disebut sebagai konsep pendamaian. Ini adalah satu karya yang sangat penting, sama pentingnya dengan karya-karya yang lain yang dilakukan oleh Yesus bagi orang-orang berdosa. Karena dikatakan di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Nah, jadi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu hidup secara beroposisi dengan Allah, dan manusia senantiasa di dalam pikiran, di dalam hati, dan di dalam tindakan perbuatan itu melakukan perbuatan-perbuatan ekspresi yang menandakan bahwa manusia itu memusuhi dan bertentangan dengan Allah. Tetapi Yesus mati di atas kayu salib seperti yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 53:5 dan Yesaya pasal 9 ayat 24 itu, Yesus mati di atas kayu salib dengan satu tujuan yang lain, adalah untuk memperdamaikan kedua belah pihak yang saling bermusuhan. Allah pada hakikat kesempurnaannya tidak mungkin menerima manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang penuh dengan dosa dengan segala kerinduan untuk kembali kepada Allah tidak akan mungkin dengan usahanya sendiri. Dan itu sebabnya maka perlu ada mediator, pengantara yang mendamaikan keduanya. Nah, ayat-ayat yang ke Roma pasal 5 ayat 1, 2 Korintus 5:19 dan seterusnya ini adalah ayat-ayat yang secara nyata menjelaskan atau menyatakan kepada kita bahwa Yesus di atas kayu salib itu mati untuk mendamaikan kita dengan Allah.
Nah, istilah ini diterjemahkan dari kata Yunani kata lage atau kata lasso. Yang arti harafiahnya ialah suatu pemindahan sifat-sifat dosa dari manusia sehingga sesuai dengan karakter Allah. Ya. Juga berarti bahwa perbedaan-perbedaan itu diharmoniskan. Artinya bahwa sifat-sifat manusia yang berdosa itu disingkirkan dari manusia itu. Ya. Lalu dalam keadaan yang sudah disingkirkan dari dosa itulah maka manusia dapat disesuaikan dengan karakter dari Allah. Nah, itu definisi, ya. Arti teologianya ialah bahwa permusuhan antara manusia dengan Allah telah dihancurkan. Pembaharuan hubungan orang-orang berdosa dengan Allah berlaku karena mereka bertobat. Nah, ini dari sisi manusianya, manusia bertobat. Kemudian mempercayakan diri kepada kematian Kristus sebagai Allah pendamaian. Jadi, memang ini tidak terjadi secara sepihak dari Allah, ya, mengerjakan semua proses pendamaian itu, menyediakan alat-alat pendamaian itu, tetapi dari pihak manusia di sini dibutuhkan adanya satu respon, yaitu bertobat, kemudian percaya kepada Yesus yang telah mati, kemudian bangkit dari antara orang mati, dan kematian Yesus itu adalah satu alat untuk memperdamaikan orang-orang berdosa dengan Allah yang Maha Suci. Nah, oleh karena itu maka satu poin dari iman Kristen yang saudara tidak boleh anggap remeh adalah bahwa Yesus telah mati. Ya, mati di sini betul-betul sebagai manusia mati, terpisah jiwanya dan rohnya dari tubuhnya. Dan kalau seperti konsep-konsep yang lain bahwa Yesus itu tidak mati, dia hanya mati suri atau dia hanya diserupakan, ada pribadi lain yang diserupakan dengan Yesus kemudian mati, ya, yang mati itu bukan Yesus, maka itu secara terang-terangan, ya, saudara mesti tahu ini secara terang-terangan telah mencabut satu sendi karya penyelamatan Allah bagi orang-orang berdosa, yaitu kematian Yesus Kristus. Saudara mesti percaya itu, ya, bahwa Allah, ya, saya sudah sedikit memberikan definisi itu, bahwa Allah yang sempurna itu, Yahweh yang sempurna itu, ya, menambahkan kepada dirinya sifat-sifat kemanusiaan 100%. Dan yang mati itu bukan keilahian Yesus, tetapi yang mati adalah kemanusiaan Yesus. Dan dengan jalan itu, maka manusia ada satu peluang yang sempurna, pintu yang terbuka lebar untuk bisa berelasi dengan Allah secara harmonis, dengan syarat bertobat dan percaya kepada kematian Yesus Kristus. Pembaharuan terjadi pada manusia karena iman kepada karya penebusan Kristus yang menyebabkan ia terangkat ke tingkat di mana ia bisa disesuaikan dengan karakter Allah. Nah, jadi manusia itu perlu aktif di dalam beriman, aktif di dalam meninggalkan semua dosa, dan kemudian menerima Yesus yang telah datang ke dunia sebagai manusia, kemudian mati di atas kayu salib itu yang akan membuat dia menjadi damai dengan Allah. Ya, jadi pengakuan kepada Yesus tidak cukup dengan pengakuan secara dogmatis, tidak cukup secara logika oleh karena pengetahuan Alkitabiah, tetapi pengakuan kematian Yesus itu harus merupakan sesuatu ekspresi dari kehidupan dari hati kita, bahwa sungguh Yesus telah mati dan karena itu saya berdamai dengan Tuhan. Nah, konsep ini mempunyai dua segi. Dari segi Allah, ya,
segi yang sifatnya aktif dan objektif, di mana kematian Kristus memindahkan permusuhan yang ada di antara Allah dan manusia. Ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara-saudara, bahwa orang-orang Israel itu atau orang-orang beriman sebelum Yesus datang ke dalam dunia itu mempersembahkan korban-korban, yaitu sapi, lembu, kambing, domba, burung tekukur. Itu salah satu maksud daripada korban itu adalah namanya korban pendamaian. Ya, ada banyak maksud dari itu, tapi salah satunya adalah namanya korban pendamaian. Nah, itu adalah tipologi dari kematian Yesus yang menghentikan pendamaian yang bersifat sementara atau sekali setahun harus dibaharui di dalam Perjanjian Lama dengan korban-korban hewan persembahan itu, tetapi dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka korban pendamaian yang sempurna itu telah terwujud, dan karena itu tidak perlu lagi manusia untuk mempersembahkan korban-korban karena dosa yang dia perbuat. Cukup hanya percaya bahwa Yesus telah menanggung semua dosa-dosa dan kejahatan saya, dan karena itu saya sekarang hidup harmonis dengan Tuhan. Ya, permusuhan itu merupakan dinding yang memisahkan antara manusia dengan manusia, bangsa pilihan dengan bangsa bukan pilihan, memisahkan manusia dengan Allah. Tetapi dengan kematian Kristus, maka pemisah itu dihancurkan, ya, disingkirkan, dan dengan demikian terbuka jalur yang lebar untuk manusia yang berdosa kembali kepada Allah. Ya, keadaan permusuhan ini, ya, ayat-ayat ini. Ya. Dari segi manusia, segi yang sifatnya pasif dan subjektif, di mana ada perubahan dalam sikap hidup oleh karena salib Kristus. Nah, ini. Jadi barulah dapat dikatakan bahwa orang itu sudah mengalami pendamaian dengan Allah kalau terjadi sesuatu perubahan sikap hidup, baik di dalam hati, di dalam pikiran, dan juga di dalam tindakan, oleh karena percaya kepada Yesus. Nah, ini makanya disebut sebagai subjektif, oleh karena setiap orang itu harus betul-betul mengalami di dalam dirinya secara pribadi, secara personal, bagaimana dia mengalami pemulihan oleh karena percaya kepada salib Kristus. Perubahan dari sikap permusuhan ke sikap persahabatan. 2 Korintus 5:20. Pembaruan sikap yang harus disesuaikan dengan kehendak Allah. Nah, itu dasar, ya, titik awal atau langkah pertamanya untuk saudara bisa kembali berdamai dengan Allah adalah mempercayakan diri kepada Yesus yang menanggung semua dosa, akibat dosa karena dosa saudara. Lalu kemudian dari situ kita harus mengalami secara terus-menerus proses pembaharuan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Pendamaian karena karya Kristus di salib disediakan bagi seluruh umat manusia. Ini artinya bahwa tidak ada satu kelompok masyarakat, tidak ada satu kelompok agama yang terluput dari jangkauan karya Yesus di atas kayu salib. Itu pasti. Tetapi kemudian karya Yesus untuk memperdamaikan manusia dengan Allah itu hanya akan efektif hanya bagi orang-orang yang mau percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Secara potensi seluruh umat manusia, dimanapun dia berada, dalam keadaan apapun dan agama apapun, itu tersedia karya Yesus, karya penyelamatan Yesus. Tetapi karya itu hanya akan berhasil atau hanya akan terwujud nyata
bagi mereka-mereka yang secara pribadi mau menerima dia di dalam hatinya, dalam hidupnya. Nah, jadi karena itu saudara-saudara, saya harus katakan ini, dan ini mungkin saya akan ulang-ulang terus. Bisa saja ada keselamatan di luar Kristen. Ya, saya harap saudara tidak kaget dengan ini. Bisa saja ada keselamatan di luar Kristen, dan itu terbukti dalam Alkitab. Tetapi tidak akan pernah ada keselamatan di luar Yesus. Ya, itu catat itu. Tidak akan pernah ada keselamatan di luar Yesus. Ada orang sering bilang, banyak jalan menuju Roma. Ada yang bilang, keselamatan itu seperti naik di gunung, puncak gunung. Tetapi bisa saja orang naik gunung itu dari sisi selatan, yang satu dari sisi utara, yang satu lagi barat, dan yang satu lagi timur. Toh ujung-ujungnya adalah sampai di puncak. Itu adalah gambaran-gambaran filosofis yang bisa saja dipahami oleh manusia untuk bisa menciptakan adanya kerukunan dan kesatuan. Tetapi secara teologia, secara biblikal, tidak akan mungkin orang sampai ke surga tanpa Yesus. Banyak jalan menuju Roma, hanya satu jalan menuju surga. Nah, tujuan akhirnya adalah menempatkan saudara dan saya tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Ya, itulah karya pendamaian ya. Karena ada 4 poin hari ini yang saya mau capai, jadi saya harus percepat sedikit. Nah, yang berikut yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa adalah penyucian. Ya, konsep penyucian. Ya, apa definisi dari penyucian itu? Penyucian adalah tindakan Allah untuk memisahkan orang atau benda bagi maksud khusus yang meliputi juga penyerahan diri. Ya, dalam perjanjian lama misalnya dipisahkan imam-imam, nabi-nabi, bait Allah untuk pelayanan kepada Allah. Ya, itu dari istilah kados atau hagiasin. Ya. Ya. Tetapi kata itu bersifat umum. Ya, bersifat umum. Definisi ini bersifat umum. Umpamanya manusia, imam-imam dipisahkan dari kelompok manusia yang lain. Ini bukan, kekudusan itu tidak berarti bahwa imam-imam itu adalah orang-orang yang sudah sempurna, bebas dari dosa. Tetapi mereka dikhususkan, mereka diasingkan dari kelompok manusia yang lain, dan kemudian mereka dikhususkan bagi Allah untuk melayani Allah. Mengapa bait Allah itu disebut kudus? Dikuduskan bait Allah itu karena bait Allah itu tidak boleh dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain, acara-acara lain, selain untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Itu yang disebut sebagai kudus. Nah, tetapi pengertian kudus secara teologi itu, mari coba kita pelajari selanjutnya. Yaitu bahwa manusia mengalami penyucian secara posisi. Pada saat pertama kali seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kualitas hidupnya masih sama 1 detik sebelum dia mengenal atau sebelum menerima Yesus. Tetapi perbedaan antara 1 detik sebelumnya dan saat itu terjadi adalah bahwa statusnya berubah. Dulu dia hamba dosa, dulu dia milik dosa, dulu dia penyembah setan, pengikut setan.
tetapi sekarang dia adalah milik Allah. Dia adalah hamba Allah. Itu statusnya. Orang-orang beriman telah dipisahkan sebagai keluarga Allah. Barang siapa yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, kapan itu terjadi? Terjadi sejak saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga saudara punya kuasa. Nah, kuasa dalam hal ini, Yohanes 1 ayat 12 itu bukan dunamos, ya, bukan energia, tetapi kuasa di situ adalah exousia, yang artinya saudara memiliki hak penuh sebagai anak-anak Allah. Bukan saja status, tetapi juga semua atribut-atribut kerajaan surga itu menjadi hak saudara. Nah, jadi secara posisi. Nah, ini disebut juga sebagai positional sanctification. Dipisahkan dari dunia dan mendapat kedudukan sebagai warga kerajaan Allah. Hal ini tidak diperdulikan perihal keadaan rohani orang itu. Pokoknya statusnya dulu, kondisi rohaninya itu baru dari saat itu akan digarap untuk kemudian secara tahap akan mengalami penyucian terus-menerus dan pada akhirnya mengalami penyucian yang sempurna. Nah, sesudah manusia mengalami tahap pertama yaitu positional sanctification, maka yang berikut adalah penyucian atau kesucian secara pengalaman, atau dapat juga disebut sebagai progressive sanctification. Penyucian yang berlangsung secara terus-menerus dari sangat buruk menjadi lebih baik, semakin baik, dan akhirnya sempurna. Nah, jadi ada dinamika, ada perkembangan, ada progresif di dalam dinamika kehidupan kekristenan seseorang itu. Jadi itu sebabnya Paulus mengatakan bahwa kita ini manusia yang sudah diselamatkan, sudah dikuduskan, dan kita akan terus mengalami pembaharuan dari hari ke hari di dalam roh dan juga di dalam pikiran kita, kemudian bermuara kepada perubahan perilaku, perubahan perbuatan-perbuatan. Nah, ada pertanyaan di luar kelas ini. Bagaimana seorang pendeta sudah melayani, tetapi terus-menerus hidup di dalam kebencian, terus-menerus dikuasai dengan dendam, selalu merancang hal-hal yang buruk bagi orang-orang yang dia musuhi. Bahkan kadang-kadang ayat-ayat Alkitab dipakai untuk menghakimi orang-orang itu dari atas mimbar. Nah, kalau orang-orang seperti itu, Kristen dari kecil kemudian berprofesi sebagai pendeta, ya itu hanya status keagamaan, profesi keagamaan. Karena orang-orang yang sudah mengalami penyucian secara posisi, kemudian secara bertahap, berkesinambungan, berkembang, terjadi penyucian di dalam dirinya, dia tidak akan sejahtera, dia tidak akan bisa tidur dengan nyenyak kalau di dalam hatinya itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan karakter Allah. Alkitab mengatakan, berilah maka kepadamu akan diberi. Lukas 6:38. Apa ini? Ini di dalam kelas hermeneutik saya jelaskan kepada mahasiswa. Ini bukan berbicara tentang berkat. Bukan juga berbicara tentang uang, apalagi. Tetapi ada banyak pendeta-pendeta, ada banyak gereja-gereja yang di atas amplop yang diletakkan di depan pintu gereja sebelum kita masuk ke dalam ruang ibadah itu,
ada amplop yang bertulis Lukas 6:38. Suatu pemaknaan dari ayat itu secara tegas-tegas menyimpang jauh. Padahal Lukas 6:38 itu berbicara tentang pengampunan. Berilah pengampunan kepada sesamamu, maka Allah di surga akan memberikan kepadamu pengampunan yang berlimpah-limpah. Lalu mengambil satu ilustrasi tentang situasi kebudayaan pertanian pada itu, sukatan yang digoncang-goncang yang melimpah keluar. Itu bukan soal berkat yang diberikan Tuhan kepada orang yang memberi persembahan uang itu, tetapi itu berbicara tentang pengampunan yang melimpah dari Tuhan bagi orang yang mau mengampuni sesamanya. Nah, kalau pendeta itu belum bisa memberi pengampunan, berarti pertobatannya masih diragukan. Kelahiran barunya masih diragukan, karena orang yang lahir baru itu pasti akan ada rasa jijik terhadap dosa. Ya, ini agak sedikit berkembang di sini, saudara, tetapi saya sampaikan ini kepada saudara bahwa saudara itu harus secara terus-menerus merelakan diri untuk diproses oleh Tuhan, sehingga saudara bisa mengalami satu penyucian yang bersifat progresif. Di sinilah letak perbedaan rohani orang-orang Kristen. Sedangkan yang pertama, ya, positional sanctification. Semua orang adalah orang-orang suci. Jadi secara pengalaman kita tentu bisa berbicara tentang seseorang yang baik rohani daripada orang lain yang kurang rohani. Ya. Jadi secara merata pada saat orang itu terima Yesus secara pribadi, saat itu sama-sama sudah memiliki status sebagai orang-orang yang disucikan. Orang-orang yang sudah dikuduskan bagi Allah. Tetapi kemudian cepat lambatnya dinamika pertumbuhan rohani seseorang itu tergantung bagaimana dia menyerahkan diri untuk diproses oleh Tuhan, kemudian hidup di dalam ketaatan dan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini tidak ada kesucian yang instan yang terjadi secara sesaat, secara cepat, tapi itu sesuatu yang memang makan waktu. Dan itu dari awal saudara menerima Yesus sampai nafas terakhir terhembus dari hidup saudara, itu merupakan durasi di mana saudara akan mengalami penyucian yang berkembang. Nah, ini baca ayat-ayat ini, ya. Lalu yang terakhir itu adalah kesucian yang sempurna, perfect sanctification. Ya, kedewasaan, kesempurnaan total. Terjadi kapan? Terjadi pada saat Yesus kembali untuk mengangkat gerejanya. Ya, saya baca ya ayat-ayat ini ya. Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, waktu saya mengajar eskatologi, itu ada yang mempertanyakan tentang bagaimana keadaan manusia yang sudah dibangkitkan dari kematian itu. Terutama dalam hal ini orang-orang yang percaya. Bagaimana keadaan tubuhnya? Ya, akhirnya ya tidak bisa tidak bahwa
orang-orang yang mati di dalam Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati itu akan dikenakan kepadanya tubuh yang baru, tubuh yang tidak dapat binasa, dan kemuliaan tubuh itu sama dengan kemuliaan tubuh Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ini ayatnya. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat 29 sampai 30 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, jadi saudara-saudara, ini suatu pengharapan termulia yang saudara harus selalu miliki dalam hidup saudara. Ya, saudara hidup di dunia ini banyak penderitaan, tidak seperti yang saudara impikan, tidak seperti yang orang-orang lain alami. Tetapi yakin dan percayalah bahwa saatnya akan datang ketika Yesus datang kembali menjemput gerejanya, maka pada saat itu saudara akan mengenakan tubuh kemuliaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Oke, mungkin supaya jangan terlalu jauh, di sini saya beri kesempatan kepada saudara untuk bertanya berkaitan dengan konsep pendamaian dan konsep penyucian. Saya persilakan untuk saudara bertanya, berkomentar, atau juga boleh menambahkan kalau ada sesuatu yang mungkin saya lupa. Tetapi ayat-ayat ini memang sengaja saya tidak baca karena datanya sudah ada, saudara tinggal baca, dan saya sampaikan poin-poin utamanya saja. Oke, silakan. Iya, baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjabaran materinya. Baik, sekarang sebelum kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab, sebelumnya kami akan menayangkan terlebih dahulu channel-channel dan Facebook yang telah melive-kan acara kami dan juga acara-acara channel dari Sema Adonai. Dipersilakan Ibu Henning. Ya, baik, sebentar saya tunjukin ya. Baik, Bapak Ibu, malam ini kita ada acara ya. Acaranya adalah malam ini adalah pelajaran sejarah penebusan yang akan dibawakan oleh dosen di STT di mana dia mengajar, yaitu narasumber kami adalah Pendeta Yudi Lengkong. Hari ini dia akan membahas mengenai misteri perpendekan umur di silsilah. Berhubung saya karena pernah mempelajari pelajaran ini, saya anjurkan kepada teman-teman untuk mengikutinya ya, karena ini sangat-sangat memberkati. Dan untuk acara berikutnya, ya Bapak Ibu, untuk acara besok ya, itu ditiadakan berhubung narasumbernya keduanya berhalangan, punya acara lain dalam acara keluarga mereka, jadi tidak diisi ya. Jadi besok hari Sabtu itu tidak ada acara di sini, diliburkan. Nah, untuk hari Minggu ini Pak Daniel yang sedang menjadi narasumber kita sekarang, ini adalah gembala kami di ibadah online. Dia telah membahas pelajaran orang percaya yang menang atas pencobaan. Dan ini adalah seri yang ketiganya. Jadi Bapak Ibu apabila mau mendengarkan ya untuk pengajaran yang sebelumnya, seri 1, seri 2, Bapak Ibu bisa mengikuti di channel beliau namanya Sola Scriptura Ministry dan channel Sema Adonai. Bapak Ibu bisa subscribe channel-channel ini ya. Nah, untuk yang live bersama kami pada hari ini adalah channel ini Bapak Ibu, Sema Adonai, channel Sola Scriptura, channel Omihen, channel Epaphroditus Bakti Satoto, channel Abi Ismail channel Ferdinand Wardana, channel Kodek FH, channel Nebu Ali, channel Batu Karang, channel Antara channel Garnet Jidan, channel King Alexander.
Ya, ini channel-channel yang live bersama kami. Saat ini saya kembalikan kembali kepada moderator. Aling, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Heni untuk penayangan acara dan nama channelnya. Baik, Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, sebelumnya yang ingin bertanya terlebih dahulu memberi resen ya. Oke, ini sudah ada Ibu Eriowati Sukojo. Ya, dipersilakan Ibu. Monica. Ya. Pak, Alam. kalau nggak salah tadi Bapak bilang ini ya, keselamatan di luar kekristenan ada, tapi Ya. itu kan tetap dalam Yesus gitu ya intinya. Itu gimana Ya. Pak? Ya, oke. Memang saya tidak jelaskan itu karena memang saya yakin pasti akan ada yang bertanya, ya kan? Jangan lupa bahwa istilah Kristen itu baru muncul di Kisah Rasul 11 ketika gereja itu sudah mulai menyebar dari Yerusalem ke utara, ke Antioquia, ke Samaria. Nah, lalu kemudian orang-orang yang percaya kepada Yesus itu menampakkan satu gaya hidup, sikap hidup yang berbeda, sehingga orang lain itu menjuluki, itu loh orang Kristen. Akhirnya Kristen itu menjadi agama. Nah, tetapi bukan hanya orang-orang Kristen itu yang selamat, yang beragama Kristen itu yang selamat. Tetapi kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama, nah waktu Perjanjian Lama kan belum ada kekristenan tuh. Belum ada kekristenan di situ. Ya. Tetapi bagi mereka keselamatan itu sudah efektif berlaku. Oleh karena apa? Oleh karena mereka percaya kepada Mesias yang akan datang. Itu. Jadi bukan agamanya yang menyelamatkan, tetapi iman kepada Mesias yang akan datang. Demikian juga sesudah gereja mula-mula yang memang kekristenannya itu identik dengan kehidupannya, tetapi setelah agama Kristen itu kekristenan itu menjadi agama, maka pada akhirnya memunculkan orang-orang yang agamanya Kristen tetapi perilakunya tidak Kristen. Makanya selalu saya bilang bahwa agama Kristen itu tidak menjadi jaminan masuk surga. Tetapi yang menjamin orang masuk surga itu adalah karena beriman kepada Yesus. Dan orang yang beriman kepada Yesus itu, itulah Kristen yang sejati sebenarnya. Nah, jadi itu maksudnya gitu. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kepada Mesias yang akan datang sebelum istilah Kristen itu ada atau sebelum agama Kristen itu ada, itu juga berhak atas keselamatan dari Tuhan. Nah, itu aja. Jadi ya. Baik, bagaimana Ibu Eri? Ada pertanyaan lagi atau sudah jelas? Lagi ya, Alin. Iya. Ya Pak ya, gini. Sebelum orang tua saya dulu itu bertobat ya, ya memang akhirnya mengenal Tuhan. Sebelumnya orang dulu kan suka berguru gitu ya, berguru ke orang-orang yang dianggap pinter gitu bersama teman-teman. Nah, itu ada pengajaran. Orang tua saya pernah cerita ke saya, ada pengajaran-pengajaran yang mungkin kalau dalam Alkitab itu dikatakan di luar Tuhan itu hanya dikasih lambang-lambang gitu. Di antaranya gurunya itu bilang gini, saya ngajari kamu ini tidak sempurna, tapi nanti kalau kamu sudah ketemu guru yang ngajari kamu itu di baru kamu sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah menemukan apa namanya galih kangkung apa-apa gitu loh. Di dalam kangkung, sayur kangkung itu kan kosong, tapi suruh mencari sesuatu di situ. Terus juga pengajarannya ini diantaranya, kamu harus menemukan guru yang ada jejaknya seperti burung. Burung terbang tapi ada jejaknya, semacam itu. Nah, suatu saat ketika orang tua saya dalam pencarian itu, ketemulah satu jawaban.
Nggak ada di dunia ini yang orang ngajar ya, guru ngajar di tengah perempatan, akhirnya dia nyambung-nyambung ke salib gitu ya. Terus yang galih kangkung itu ya, di jantungnya kangkung itu jejak burung itu kudus seperti itu. Nah, kebetulan bapak saya kan kenal Tuhan akhirnya. Terus juga ada selamatan itu ya, kalau orang Jawa selamatan itu kan nasi itu di atas ayam utuh gitu ya, ayam utuh itu. Nah, itu menggambarkan penyalipan Tuhan di atas gunung gitu. Karena bapak saya percaya, orang tua saya percaya, semakin jelas. Untuk teman-temannya mempercayai itu dalam pencarian gitu ya. Belum apa ya, masih masa pencarian tapi belum kenal betul gitu. Kira-kira gimana Pak ya? Maaf ya. Iya, Saya bulet ya Pak. oke, saya sudah tangkap sedikit Bu. Ya. Iya, iya, iya. Jadi itu budaya, kepercayaan suku itu bisa saja, tapi itu masih multitafsir. Ya, bisa saja orang tua ibu kebetulan, ya pakai tanda petik, kebetulan bertemu Yesus. Tetapi nanti kalau orang lain bertemu yang lain, lalu kemudian ditafsirkan, oh ternyata ini yang diajarkan oleh guru-guru saya dulu, gitu ya. Nah, karena itu maka saya di sini saya tidak mau masuk dan terjebak di dalam kepercayaan kultur dari orang tua ibu itu, tetapi yang saya mau tekankan adalah bahwa ketika orang tua ibu itu bertemu dengan Yesus, menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya, ya disitulah keselamatan itu terjadi di dalam kehidupannya. Nah, di saat itulah baru dia dinyatakan sebagai orang Kristen yang sejati. Nah, jadi saya tidak mau terlalu masuk kepada masalah-masalah walaupun di dalam Alkitab ada yang namanya penyataan khusus atau penyataan khusus, tetapi kalau berkaitan dengan budaya, kepercayaan suku, ya itu ada satu pelajaran yang lain dan saya tidak masuk di situ. Tetapi di sini saya jelaskan bahwa ya bersyukurlah bahwa orang tua ibu itu sebelum dia pulang dia sudah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Nah, di dalam Yesus satu-satunya keselamatan. Nah, seandainya dia meninggal di luar atau sebelum dia bertemu dengan Yesus lalu percaya kepada apa yang dikatakan oleh gurunya tadi itu, ya saya tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan. Tetapi karena dia percaya Yesus, menerima Yesus sebagai yang Ibu katakan tadi, ya jaminan bahwa dia pasti masuk surga dan mewarisi kerajaan surga itu. Saya kira itu Bu Erwati ya. Jadi, di luar. Ya, boleh Ibu, Oke. silakan. Iya. Ini perjalanan iman orang tua saya ya Pak ya. Memang waktu itu sangat mungkin kekristenan di tempat kami hanya 0, berapa gitu. Nah, kan enggak mungkin juga ya ada keberanian untuk meskipun orang tua saya sudah sangat. Suatu saat ada temannya datang ke rumah. Agak putus-putus Ibu. Iya Ibu, putus-putus suaranya. Coba didekatkan dulu headsetnya. Atau masih putus-putus. Oke. Mic-nya didekatin aja Bu, mic agak dekat. Sudah. Kalau putus-putus ya mungkin lain kali, tapi tak coba lagi. Ya. Oke, silakan. Ada teman datang ke rumah pinjem Alkitab gitu. Terus yang baca-baca itu orang tua saya lagi sibuk kerja ya di bengkel gitu. Terus teman ini bilang gini, ya ini yang aku cari, ya ini dah yang aku cari, aku nemu sudah gitu. Terus Alkitabnya dia pulang, mandi, keramas, pakai baju baru, dia katakan, jangan bangunkan aku ya, aku di kamar nanti ada yang menjemput aku, seperti itu. Nah, ternyata sampai sore, teman orang tua saya ini dibangunkan meninggal, seperti itu. Tapi sudah ada baca Alkitab dan dia katakan, ini aku sudah menemukan gitu. Mungkin selamat juga ya Pak ya.
Kalau dari seperti yang Ibu katakan itu, saya yakin bahwa kerinduannya untuk menemukan dan membaca Alkitab itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan dari apa yang dia baca di Alkitab itu kemudian memberikan tuntunan untuk percaya kepada Yesus, karena kita tidak mendengar kesaksian selanjutnya karena keadaan itu, ya secara iman saya kira itu cukup untuk menjadi bukti bahwa temannya orang tua ibu itu juga itu masuk surga itu. Ya. Saya kira itu, Bu, ya. Singkat saja karena ya dari sikapnya mencari, kerinduannya mencari Alkitab dan kemudian dia baca, saya yakin bahwa seberapa yang dia baca itu akan diterangi oleh Roh Kudus sehingga pada saat itu dia akan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya kira itu, Bu. Oke. Ya, baik. Ibu Eri cukup ya? Dari Cukup. Pati? Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai materi malam ini, pendamaian dan penyucian? Nah, ini ada lagi Ibu Rahel. Ya, dipersilakan Ibu Rahel. Monitor Ibu Rahel. Sudah bisa Silakan. Ibu Rahel? Shalom. Monitor? Ya, Shalom Pak shalom. Ya, Daniel. salam Ibu. Sekali. Ya. Ya, shalom. Ya, selamat malam. Saya masih dalam perjalanan, tapi saya mendengarkan. Jadi memang ada pertanyaan yang menunjukkan ini sebenarnya sudah lama juga. Gitu. Begini Pak Daniel. Jadi saya melihat, saya memang selalu datang ke beberapa gereja gitu ya. Saya ingin mengetahui apa sih yang diajarkan atau dikhotbahkan di dalam setiap gereja yang berbeda-beda. Tetapi yang saya lihat Pak, bahwa di gereja itu hanya diajarkan kasih dan penyelamatan. Tapi bagaimana kita bagaimana kita harus hidup di dalam kehendak Tuhan itu tidak pernah ditekankan Pak. Jadi akhirnya kalau saya lihat dari beberapa teman saya, mereka tuh tidak mengerti, yang penting mereka bergereja dan sudah begitu. Sedangkan melakukan firman atau membaca Alkitab dan mendengarkan firman itu tidak dilakukan Pak. Karena kalau saya lihat di setiap gereja itu tidak ditekankan kita untuk mengenal Tuhan itu sendiri Pak. Dan itu jadi selama ini saya bergereja saya tidak mendapatkan itu. Nah kemudian saya ada satu gereja ini akhirnya saya mengerti. Nah tapi kenapa Pak itu pengajaran itu tidak ditekankan bahwa kita harus kenal Tuhan supaya kita masuk kepada kerajaan surga yang kekal. Jadi hanya kalau kita percaya, kita mendapatkan kasih karunia. Jadi semuanya adalah dari kita ke kita, Pak. Bukan kita kepada Tuhan. Itu Pak Dian ya. Mohon penjelasannya, Pak. Ya, oke. Itu nanti ada poin. Ini kan saya masih berbicara karya penyelamatan itu dari sisi Allah. Nanti saya tidak tahu kapan minggunya akan tiba, baru saya akan sampaikan apa yang orang berdosa harus lakukan. Itu kata kuncinya adalah iman. Ya. Tetapi di dalam iman ini ada beberapa aspek. Ya, di dalam buku saya yang Kingdom Citizen itu ada 9 aspek dari iman itu yang kalau salah satunya nggak ada, yang 9-9-nya juga ya, yang lainnya juga ya dipertanyakan. Nah oleh karena itu maka iman itu bukan sebuah kata yang bermakna tunggal, tetapi iman itu adalah merupakan gabungan dari beberapa sifat kekristenan yang harus dinyatakan di dalam hidup ini. Jadi saya kira itu Bu Rahel ya, kalau gereja itu mengajarkan seperti itu ya saya tidak punya otoritas untuk masuk ke sana, tetapi dari sudut pandang Alkitab, apa yang Allah lakukan bagi manusia, ya ini yang dulu, ya ini dulu kita selesaikan, baru nanti kita sampai pada satu poin, apa yang manusia harus lakukan untuk bisa meraih, memperoleh atau efektif di dalam kehidupannya semua yang Allah telah kerjakan itu, baik Bapa, Anak, Roh Kudus maupun firman Allah atau dalam hal ini adalah Alkitab. Nah baru kita sampai kepada pertanyaan ini Bu, apa yang harus dikerjakan?
Nah, ini nanti akan berbeda, akan memberi jawaban kepada apakah hipergresi itu bisa diberlakukan dalam iman Kristen, apakah paham sekali selamat tetap selamat itu juga bisa dipertahankan di dalam iman Kristen. Ya, nanti di situ akan kejawab. Ya, kalau Pak, itu buku pinjam itu di mana Pak? Saya bisa beli Pak. Maaf Pak. WA ke saya Bu. Buku WA ke saya secara pribadi. baik. Kalau bisa Ibu beli 3 buku paket gitu, ya ada 3 buku nanti WA ke saya kirim. Oke. Ya Bu, ya itu dulu ya, sabar ya. Nah, pastikan bahwa Ibu mengikuti sesi demi sesi, karena pertanyaan Ibu tidak akan terjawab dalam 1-2 minggu ke depan. Ya, mungkin entah minggu berapa saya belum bisa pastikan ya. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Daniel, Tuhan memberkati. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Baik, Pak Daniel, ini belum ada lagi yang bertanya. Baik, saya yang bertanya ya Pak. Bisa ya Pak? Mengenai ini Pak Daniel, penyucian pada posisi manusia Pak. Kan tadi Bapak bilang bahwa ketika manusia itu percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, otomatis posisi dia yang tadinya hamba dosa akan langsung beralih menjadi milik Allah ya Pak ya. Nah, pada saat itu kalau dia belum dibaptis, apakah posisinya itu juga sudah langsung berubah gitu Pak? Maksudnya belum dimaterai dalam baptisan gitu. Iya, makasih Pak Daniel. Iya, ini pertanyaan yang cukup mendasar, tapi juga nanti akan terjawab yang seperti pertanyaan yang Rahel tadi. Cuma di sini saya mau jawab dulu kepada Ibu Aling itu secara garis besarnya saja, bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan manusia. Baptisan itu bagian dari perbuatan atau termasuk di dalamnya adalah perbuatan. 1. Yang kedua, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa baptisan itu menyelamatkan. Itu nanti kita akan bahas itu di dalam Alkitab tentang apa itu baptisan ya. Jadi orang itu walaupun tidak dibaptis, kalau dia percaya kepada Yesus itu masuk surga. Percaya dalam arti bukan beragama dan secara dogma, tetapi betul-betul mengalami Filipi pasal 3 itu, yang Paulus bilang, apa yang dahulu kuanggap keuntungan sekarang rugi, bahkan dulu kuanggap untuk sekarang sampah, itu karena perjumpaan pribadi dengan Yesus. Nah, itu standar yang dimaksud menerima Yesus secara pribadi di situ. Bukan pengakuan secara intelektual dan juga bukan secara agamawi. Nah, walaupun orang itu tidak dibaptis karena keadaan, ya karena keadaan loh ya, karena keadaan, maka orang itu diselamatkan. Contoh konkretnya adalah orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Ya, ingatlah akan daku ketika kau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kalau baptisan itu menyelamatkan, ya Alkitab bagaimanapun juga harus memberikan keterangan bahwa orang ini dibaptis, baru mati. Sebab kalau dia mati sebelum dibaptis, tidak masuk surga. Nah, tetapi karena terbukti dalam Alkitab bahwa baptisan itu bukan sarana keselamatan. Tetapi baptisan itu adalah bukti ya dari orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memberikan diri untuk taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Contoh yang lain, Yesus tidak perlu diselamatkan. Tetapi Yesus memberi diri dibaptis. Kalau begitu apa hakikat baptisan bagi Yesus? Bukan baptisan, bukan untuk memperoleh keselamatan. Dan memang bagi Yesus baptisan itu bukan sarana penyelamatan. Nah ini, saya sudah agak masuk sedikit, tapi supaya Ibu Aling jangan penasaran. Jadi, pokoknya ini dulu. Keselamatan itu bukan karena baptisan. Ya, keselamatan bukan karena baptisan, tetapi keselamatan karena percaya kepada Yesus. Oke, saya kira itu Bu Aling ya. Nanti makin ke depan akan semakin detail. Baik. Berarti gini ya, tunggu Pak. Berarti ini ya Pak, maksudnya kalau kita sudah percaya, tapi kalau ada kesempatan untuk kita dibaptis ya, kita memang harus dibaptis juga ya Pak. Seperti itu kan Pak ya? Bukan kalau ada kesempatan. Maksudnya harus. Kalau memang harus. Bisa gitu ya Pak. Saat itu memang udah perintah ya Pak dalam firman. Bukan kalau bisa. Kecuali kalau dia sudah terbaring di atas tempat tidur, sudah tidak bisa apa-apa, atau sudah di atas kayu salib tidak bisa turun lagi, ya itu kita
kecualikan. Tetapi kalau dia masih bisa berdiri, masih bisa, itu ya harus ya, Pak. karena apa? Karena baptisan itu adalah kehendak Allah, merupakan kesaksian nyata bahwa saya ini adalah pengikut Yesus. Itu sebabnya mutlak baptisan itu. Baik, paham saya, Pak. Iya, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasannya. Nah, ini ada Ibu Kinar, Pak. Iya, selanjutnya silakan Ibu Kinar. Terima kasih Bu Ali. Pak Pendeta, saya ingin menanyakan tentang karya keselamatan itu, apakah pure keselamatan itu dari karya keselamatan anak itu, atau masih membutuhkan perbuatan baik? Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Itu, ya oke. Yang kedua, ada seorang Muslim yang bertanya, karena ini keselamatan ini perbedaan yang sangat mendasar untuk iman Kristen dan iman yang bukan Kristen. Kalau iman yang bukan Kristen, mereka mengandalkan keselamatan itu dari perbuatan baik mereka. Jadi ada timbangannya dan lain sebagainya gitu ya Pak. Tapi kalau di dalam kekristenan yang saya yakini bahwa keselamatan itu pure dari karya Kristus. Jadi kalau dari saya pribadi, saya perbuatan baik itu tidak mempengaruhi keselamatan. Oh ya. Oke Ibu sebenarnya hanya konfirmasi sebenarnya. Coba kita baca di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-6. Ya. Bahwa kasih karunia itu tidak membutuhkan tambahan. Justru kalau ada tambahan berarti kasih karunia itu menjadi hilang dayanya sama sekali, ya. Roma 11 ayat yang ke-6, tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Nah, karena itu maka hati-hati dengan khotbah yang begitu trending di YouTube itu. Bahwa keselamatan itu karena anugerah memang, tetapi manusia harus berbuat baik. Nah, ini kalau saudara tidak pahami secara benar, berarti nanti di sini ada kombinasi anugerah dan perbuatan baik. Padahal Paulus berkata ini, saya percaya kepada teologi Paulus lebih daripada dokter manapun di YouTube yang sedang keluar-keluar tentang keselamatan itu. Kalau saudara mau sepadankan antara kasih karunia dengan perbuatan baik, Paulus bilang ini kasih karunia bukan lagi kasih karunia. Itu sudah merupakan pencapaian, itu sudah merupakan prestasi rohani. Oleh karena itu, kasih karunia sama sekali tidak membutuhkan perbuatan baik. Nah, nanti saya akan kasih gambaran yang jelas. Nah, kalau begitu apakah orang Kristen tidak berbuat baik? Ini nanti. Ada waktunya, ada tempatnya, saatnya maksudnya gitu. Tetapi kalau mau dijadikan itu bahwa itu terjadi keselamatan, kalau ini terjadi secara bersamaan, ini bagi orang awam mungkin tidak masalah, tetapi secara doktrin Kristen yang Alkitabiah itu sangat berbahaya bagi doktrin keselamatan Kristen. Karena kasih karunia hanya murni kasih karunia kalau tidak ada tambahannya dari manusia. Itu aja, Bu. Ya, jadi apa yang Ibu yakini itu sudah betul. Dan kalau keyakinan orang seberang punya seperti itu, ya itu saya tidak punya hak untuk mengkritik dan mempersalahkan. Ya itu urusan mereka, ajaran kitab suci mereka. Tetapi ajaran Alkitab bagi saya adalah keselamatan itu karena anugerah. Ya, di dalam Kolose, saya sudah kutip itu di
karya Bapa itu. Kolose 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di dalam Titus pasal 3 ayat 5, kemudian di dalam 2 Timotius 1 ayat 9, itu jelas. Paulus itu sangat tegas memisahkan karunia dengan perbuatan baik. Ya, itu. Saya kira itu Bu Kina dulu ya, nanti saya akan bahas kapan kita berbuat baik dan harus berbuat baik. Tetapi perbuatan baik bukan sebagai syarat untuk selamat, tetapi perbuatan baik sebagai dampak dari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke, saya akan cepat untuk 2 poin selanjutnya karena waktu kita makin terbatas. Iya, baik ya. Pak. Silakan. Ya. Ya. Yang berikut adalah pengganti. Ya. Konsep pengganti ini dilakukan oleh Yesus untuk saudara dan saya. Ya. Kematian Kristus, istilah penting yang dipergunakan dalam pengertian ini menurut bahasa Yunani adalah anti. Maksudnya ialah bahwa kematian Yesus Kristus adalah untuk menggantikan manusia yang percaya kepadanya sebagai Tuhan. Sebelum kita masuk kepada uraian-uraian selanjutnya, saya mau kasih penjelasan di sini. Manusia yang berbuat dosa, ya adilnya itu kalau kita yang menanggung akibat dosa itu. Nah, Alkitab mengatakan upah dosa ialah mati. Artinya, yaitu saudara dan saya seluruh umat manusia itu ya harus menerima hukuman yang kekal, kematian. Nah, tetapi kemudian Alkitab jelas mengatakan untuk menempati posisi orang-orang berdosa, sementara orang-orang yang berdosa itu diposisikan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan karena kasih karunia Allah, dibebaskan dari penghukuman oleh karena kasih karunia Allah. Nah, itu penjelasan dari kata mengganti itu. Nah, konsep perjanjian lama tentang konsep ini. Pada korbanan kambing atau hewan korban yang diadakan dalam korban, nah itu mau dipersembahkan. Ini apa, siapa yang memberi pengorbanan, maka yang memberi korban kambing atau sapi korban itu datang meletakkan tangannya di atas hewan korban itu. Nah, dengan itu dipandang sebagai dosa dari yang memberi korban itu, dosanya ditanggungkan perjanjian lama begitu. Ya. Jadi anti yang pertama. Nah, istilah dalam bahasa Yunani yang menyatakan secara jelas, ini apa nih? Agak kurang katanya nih. Ya, yang kurang jelas sekali makna pengganti. Konsep itu dinyatakan dengan pemakaian kata huper dan anti. Ya, jadi huper dan anti itu dua kata yang jelas-jelas mengatakan bahwa ya seharusnya bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. Seharusnya bukan Yesus yang kena kutuk. Tetapi karena dia mau menggantikan saudara dan saya, maka itulah yang disebut sebagai pengganti. Nah, kata huper, pemakaian dalam pengertian umum dapat diamati di dalam Filemon. Ya, ini konsep awalnya gitu ya. Ayat 13. Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa Paulus meminta kepada Filemon menerima Onesimus sebagai pengganti dirinya.
Nah, pada waktu itu Filemon seorang budak lari dari tuannya Filemon. Nah, secara hukum atau kebiasaan dari orang-orang pada zaman itu, khususnya di Timur Tengah, ya Filemon punya hak untuk mencari dan membunuh si Filemon ini, karena seorang budak itu tidak punya hak hidup. Semuanya ada di dalam tangan tuannya. Tidak ada hukum yang menuntut bagi si tuan itu kalau dia memperlakukan budaknya secara tidak berperi kemanusiaan. Nah, tetapi di dalam pelarian itu Onesimus bertemu dengan Paulus. Paulus menginjili dia dan dia bertobat. Nah, sekarang Paulus berkata kepada Filemon, pulang, kepada Onesimus, pulang ke tuanmu. Bekerjalah sebagaimana biasanya engkau bekerja. Nah, mungkin ada ketakutan-ketakutan di situ, lalu kemudian Paulus memberi surat khusus kepada Filemon dan berkata, kalau engkau menghargai aku sebagai bapak rohanimu, sebagai orang yang sudah memperkenalkan engkau kepada Yesus, maka terimalah Onesimus sebagai ganti diriku yang datang kepadamu. Dan Alkitab mengatakan bahwa Filemon menerima Onesimus itu tidak lagi sebagai budak di luar Tuhan, tetapi sebagai saudara sepewaris kerajaan Allah. Nah, pengganti di situ. Dalam kaitan dengan keselamatan, istilah ini dipakai banyak kali dengan penggantian, dengan pengertian di tempat, yaitu Yesus dinyatakan mati di tempat orang-orang berdosa. Ya, saya kira ini sudah jelas. Nah, ini landasan ayatnya ini. Salib itu bukan tempatnya Yesus. Ya. Tempatnya Yesus adalah takhta kemuliaan. Tetapi karena kasihnya, karena kemauannya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, maka dia rela menempati tempat orang yang berdosa itu. Nah, ya, saya kira itu. Nah, ini ada beberapa pandangan-pandangan yang saudara boleh baca saja ya. Tapi inti daripada pengganti tadi itu saya sudah sebutkan, jelaskan ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah memuaskan. Apa yang Yesus lakukan di dalam rangka menyelamatkan orang-orang berdosa adalah konsep pemuasan. Ya, jadi Yesus bertindak sebegitu rupa sehingga Bapa menjadi puas. Ya, istilah perjanjian baru adalah hilasmos, memuaskan, mendamaikan dengan diri sendiri. Septuaginta memakai kata kaper, menutupi atau memeteraikan. Pemakaiannya lebih berhubungan dengan bagaimana saya pindahkan ini? Dengan kenajisan, ya, pemakaian dari kata kaper berkaitan dengan kenajisan dan bukannya kelaliman orang-orang berdosa. Ya, jadi keadaan manusia yang najis, keadaan manusia yang kotor itu ditutupi. Nah, itulah dari kata hilasmos itu. Sudah nanti telusuri itu dari ayat-ayat ini, karena ini waktunya semakin mendesak, jadi saya akan. Nah, arti teologianya ialah bahwa kematian Yesus Kristus memuaskan hati Allah. Nah, ini yang penting. Kematian Yesus Kristus memuaskan hati Allah. Mengapa? Karena ketika manusia itu telah memilih secara bebas sukarela dalam kehendak bebasnya untuk tidak taat kepada Allah, maka rencana Allah untuk ciptaan ini melalui manusia itu menjadi
apa namanya itu, saya mau bilang gagal ya enggak. Tetapi artinya bagi manusia, rencana Allah bagi manusia itu tidak terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh karena itu maka satu-satunya konsekuensi dari perbuatan manusia yang menolak perintah dan kehendak Tuhan dalam hidupnya itu adalah murka. Nah, murka. Jadi Allah dalam kekudusan dan di dalam keadilannya, ya, Allah dalam kekudusan dan keadilannya tidak bisa tidak, dia harus menuntut pertanggungan jawab dari manusia atas semua keputusan yang dia ambil berdasarkan kebebasannya itu. Nah, di dalam hal itulah maka antara kesucian Allah, keadilan Allah, dan kasih Allah ini bagaimana ini? Satu sisi, walaupun manusia itu telah berdosa, telah menyakiti hati Tuhan, tetapi kasih Bapa itu sempurna, dia akan tetap mengasihi dan menerima orang itu apa adanya. Tetapi kasih Allah ini tidak juga menabrak, ya, tidak boleh juga menabrak kesucian dan keadilannya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kasihnya yang sempurna dan kekudusan serta keadilan yang sempurna itu bisa terwujud secara sempurna, maka Allah sendiri mau mengambil dan menanggung murka dari kesucian dan keadilan Allah itu. Itu sebabnya saudara-saudara di salib itu nampak 3 karakter Allah yang sangat penting saudara ketahui. Yang pertama bahwa di salib itu kesucian Allah itu dihormati. Ya, tidak ada dosa yang tidak akan menerima konsekuensi. Yang kedua, bahwa Allah tidak mungkin bertindak tanpa keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, maka semua yang bersalah wajib juga harus menerima konsekuensi. Tetapi sekali lagi, kasihnya juga itu harus dipuaskan. Bagaimana supaya kasihnya itu dapat menyelamatkan manusia tanpa mengorbankan manusia? Maka Allah mengambil bagi dirinya sendiri semua konsekuensi itu. Dan itu sebabnya ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu Allah puas. Karena kemurkaannya atas dosa terpenuhi di dalam Yesus, keadilannya di dalam menerima kembali orang-orang yang berdosa juga terpenuhi di dalam Kristus di atas kayu salib, dan kasihnya yang sempurna bagi orang-orang yang berdosa itu juga terwujud nyata di dalam kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, jadi saudara-saudara, itulah sebabnya yang dimaksud Tuhan di sini adalah semua sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan penyelamatan dan dosa serta keadilannya itu terpenuhi sepenuhnya dan selengkap-lengkapnya oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara tidak perlu menambahi lagi. Saudara jangan menganggap kurang apa yang Yesus telah lakukan, karena Yesus telah melakukannya secara sempurna. Tidak lagi kata sempurna, sangat sempurna ya, sempurna itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ya ini banyak ayat di sini karena ini saya tidak usah terlalu detail masuk dengan ayat ini. Saudara baca saja supaya saudara bisa melihat dengan nyata bahwa apa yang saya simpulkan itu berdasarkan kepada data-data dari ayat-ayat Alkitab ini. Nah, jadi itulah karya anak di dalam keselamatan. Yang pertama adalah menebus dari dosa, karena kita ini orang-orang yang sudah terjual di bawah dosa. Yang kedua, mempersatukan kita kembali dengan Allah yang terpisah karena dosa. Yang ketiga tadi, menyucikan sebelum menyucikan itu apa tadi? Mendamaikan, ya. Mendamaikan, kemudian menyucikan, lalu menggantikan kita mati di atas kayu salib,
Lalu yang keenam itu adalah memuaskan Bapa, karena semua yang Yesus lakukan itu memenuhi semua tuntutan-tuntutan Bapa atas orang-orang yang berdosa. Nah, dengan demikian saudara-saudara, bukan hanya Bapa yang menyelamatkan, bukan hanya Yahweh yang menyelamatkan, tetapi Yesus menyelamatkan. Ya, di dalam teologi perjanjian lama tadi di kelas sebelah itu saya sudah katakan bahwa sebenarnya di dalam Alkitab yang bernama Yahweh itu bukan hanya Bapa, tetapi Yesus juga adalah Yahweh, karena disebut di dalam Alkitab Tuhan keadilan kita. Namanya Tunas Daud itu dinamai orang Tuhan keadilan kita. Jadi Yesus itu berperan sangat penting, sama seperti Bapa berperan sangat penting di dalam keselamatan orang-orang berdosa, dalam hal ini saudara dan saya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau ada yang masih mau ditanyakan karena waktunya sudah lewat, saya beri ya 1-2 maksimal untuk memperjelas apa yang kurang dari yang saya sudah uraikan tadi. Silakan Ibu Aling. Ya, baik. Terima kasih Pak Daniel. Nah, ini sudah ada Ibu Rahel kembali yang akan bertanya. Ya, dipersilakan Ibu Rahel. Ya, Pak Daniel, sehubungan dengan gini, dulu waktu saya masih jadi Muslim, saya itu mempunyai, kalau saya mau berbuat sesuatu, saya suka ada yang mengatakan jangan berbuat atau itu tidak baik, jadi jangan lakukan. Nah, kemudian setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya percaya itu adalah Roh Kudus. Kenapa? Jadi berarti Pak Daniel, setiap orang yang belum percaya pun Roh Kudus ada dalam diri mereka, tetapi mereka tidak menyadarinya. Apakah betul Pak seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, di dalam Alkitab kita kenal 2 penyataan. Ada yang namanya penyataan umum, ada yang namanya penyataan khusus. Penyataan umum itu alam semesta, sejarah bangsa-bangsa, dan hati nurani. Penyataan khusus itu ya ada 10. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi itu masuk penyataan umum, yaitu alam semesta, hati nurani, dan sejarah bangsa-bangsa. Karena kalau kita melihat bagaimana bangsa di atas muka bumi ini lahir hilang, nah itu adalah karya Allah. Nah, jadi orang yang belum percaya kepada Yesus itu tetap di dalam dirinya hati nurani. Ini nurani. Walaupun dosa itu telah membuat gambar Allah itu menjadi hancur, tetapi tidak hilang. Berkeping-keping iya. Nah, hati nurani daripada orang-orang yang telah berbuat dosa itu masih ada serpihan-serpihan hati nurani yang dipakai Allah. Nah, jadi terlepas itu dari Roh Kudus, tetapi hati nurani itu tetap dipakai Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, orang-orang tertentu nanti kalau hati nurani itu berbicara kemudian ditambah dengan Roh Kudus, ya jangan heran kalau ada orang yang tiba-tiba mengatakan saya mau percaya Yesus. Itu bisa tanpa diinjili, bisa. Ya. Lalu yang kedua adalah karena mungkin Ibu Rahel pada waktu itu sudah memang Roh Kudus itu, nanti kita akan sampai pada poin berikut mulai minggu depan itu, karya Roh Kudus di dalam penyelamatan itu, dalam keselamatan itu. Di situ kita bisa melihat bahwa ketika orang itu sudah mulai ada semacam satu kerinduan, ada semacam satu rasa penyesalan terhadap dosa-dosanya, maka itu adalah indikasi-indikasi daripada pekerjaan Roh Kudus. Nah, jadi ada 2 kemungkinan di situ. Tapi dua-duanya bisa, yaitu hati nurani yang masih bisa dipakai tapi tinggal serpian-serpian itu, dan yang kedua adalah itu memang pekerjaan Roh Kudus. Nah, jangan lupa ya bahwa seseorang selamat itu bukan karena pendeta, bukan karena yang bersaksi kepada orang itu.
ya. Tetapi yang membuat orang itu bisa bertobat tak terima Yesus adalah karena Roh Kudus. Ya, saya kira itu dulu Bu Rahel ya, karena itu poin tersendiri yang akan saya bahas untuk sesi selanjutnya. Baik, sudah paham ya, Bu Rahel. Iya, terima kasih. Ya, silakan Ibu Bapak, satu pertanyaan lagi yang dikasih kesempatan oleh Pak Daniel untuk menutup acara ini. Kita silakan. Oke, kalau tidak ada, saya Pak, saya mau nanya lagi. Oke, Bu. Ini Pak, saya pernah mendengar bahwa kematian Yesus di atas kayu salib penebusan dia itu selain mendamaikan Allah dengan manusia dan dunia ciptaannya, juga mengembalikan kekudusan surga ya Pak. Seperti itu, benar apa tidak? Karena saya pernah dengar bahwa surga itu kan tercemar gitu oleh perbuatan dari malaikatnya, yaitu Lucifer yang dulu memberontak dengan membawa sepertiga malaikat dari surga untuk memberontak. Benar apa tidak Pak mengenai itu? Iya, terima kasih Pak Daniel. Surga itu adalah satu tempat yang suci, tempat yang murni, yang tidak pernah ternoda oleh apapun, karena kalau dia ternoda berarti tidak layak untuk ditempati oleh Allah, karena Allah itu hanya bisa dan layak untuk di tempat yang tersuci. Nah, oleh karena itu kematian Yesus bukan untuk menyucikan surga. Pada saat iblis itu sebelum berdosa, ketika mulai muncul niat kematian Tuhan itu langsung mencampakkan berkat karena Maaf Pak Daniel, suaranya putus-putus Pak. Bukan untuk menyucikan surga, tetapi untuk jadi surga adalah tempat yang suci murni, yang tidak mungkin ternoda. Karena kalau untuk ditempati oleh Tuhan yang Maha Suci itu. Nah, karena itu Yesus tidak perlu menyucikan surga. Pada saat iblis yang dikatakan tadi, Ibu kutip tadi itu, bahwa pada saat iblis berbuat dosa menodai surga, itu tidak sampai terjadi di surga, karena begitu muncul niat itu di dalam hati iblis, itu langsung oleh Tuhan dicampakkan ke atas muka bumi. Nah, kalau di dalam kitab Ayub dikatakan bahwa bertemulah anak-anak Allah dengan Tuhan, itu bukan di surga itu, tetapi ada satu lapisan yang lain, tingkatan yang lain, yang masih ditoleransi untuk iblis bisa hadir di sana dan Tuhan bisa hadir di sana gitu. Itu bukan surga itu. Nah, tapi itu penafsiran. Nah, namun kita juga tidak bisa mengatakan bahwa waktu kisah Ayub itu iblis itu bisa masuk surga, enggak bisa, karena surga hanya bagi yang suci, bagi yang sempurna, sementara setan itu sudah tidak suci lagi. Maka itu sebabnya ada tempat yang tertentu yang kondusif untuk kehadiran Allah dan untuk kehadiran malaikat-malaikat jahat itu, sehingga terjadi satu di situ ya, negosiasi tawar-menawar antara Allah dengan iblis berkaitan dengan kehidupan Ayub. Nah, itu bukan surga ya, itu tempat yang tersendiri walaupun tidak disebutkan dalam Alkitab. Tetapi keyakinan saya itu bukan surga, karena surga tidak diperkenankan yang bernoda najis dan masuk ke dalamnya. Saya kira itu Bu Aling ya. Dan oh iya, terima kasih Pak Daniel penjelasannya. Ya. Baik, untuk selanjutnya akan ditutup ya Pak ya, berarti ya. Nah, pertanyaan saya terakhir ya. Oke, sebelumnya closing statement dulu Pak Daniel, dan saya akan mengumumkan juga bahwa kelas ini akan tetap diadakan di minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Jumat di pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Daniel untuk closing statement-nya dan juga menutup dengan doa penutup dan berkat. Terima kasih. Ya. Supaya jangan ditanyakan lagi apa topik minggu depan. Topik minggu depan adalah karya Roh Kudus di dalam keselamatan. Ya, saya akan percepat itu supaya satu sesi selesai ya. Nah,
Saudara-saudara, dari apa yang saya bahas tadi itu, saya sudah tadi berikan penekanan bahwa yang berkarya di dalam keselamatan itu bukan hanya Bapa Yahweh, tetapi yang berkarya di dalam keselamatan itu juga adalah anak yang adalah Yahweh itu sendiri. Jadi, kalau ada yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, itu bagi saya pernyataan yang harus dikaji kembali berdasarkan Alkitab, karena dari semua ayat-ayat yang saya kemukakan tadi itu jelas itu menunjukkan Yesus berkarya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dan ini satu yang sebagai statement terakhirnya. Saudara tidak akan mungkin bisa bertemu dengan Bapa di dalam surga kalau saudara tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kekristenanmu hanya menjadi kekristenan yang sejati kalau saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Gereja apapun saudara, gereja apapun, siapapun pendeta saudara, itu sama sekali tidak menentukan saudara masuk surga. Kekristenan saudara itu seberapa aktif pun juga itu tidak bisa membawa saudara lebih dekat kepada surga, kecuali saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini yang Tuhan sudah anugerahkan bahwa sesungguhnya Tuhan terus mempertetapkan iman kami supaya kami tetap berkeyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat yang Tuhan sudah berikan bagi kami karena anugerah. Sementara kami akan berpisah dari kelas ini, tolong kami aktivitas-aktivitas selanjutnya kiranya Tuhan tolong supaya dapat membuat iman keyakinan kami semakin dewasa, makin mendalam, sehingga dengan demikian kami menjadi orang Kristen yang kuat, yang tangguh. Kami berdoa berterima kasih di dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengakhiri semua sesi pelajaran kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin. Puji Selamat Tuhan. malam, Terima saudara-saudara. kasih, Tuhan Pak Yesus Daniel. memberkati. Iya, untuk pelayanannya, Tuhan berkati pelayanannya lebih dan lebih baik. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, Amin. setelah kelas ini akan masih ada kelas lanjutan, yaitu kelas belajar tentang sejarah penebusan oleh Pendeta Yudi Lengkong. Terima kasih, Pak Daniel. Terima kasih untuk para operator dan juga Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Shalom.